Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Robitul Anam dengan NIM 2124 1010 2067 dari kelas Sistem Basis Data D. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Select Multitable 1. Baik, langsung ke bagian yang A, nomor 6. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya, terurut berdasarkan nama kategorinya. Untuk menampilkan nama-nama produk, harga, dan nama kategori, ini kan terdapat di banyak dari dua tabel yang berbeda ya. Untuk nama produk dan harga itu terdapat di tabel produk, dan nama kategori itu terdapat di tabel kategori. Untuk menampilkan keduanya, kita perlu yang namanya sebuah fungsi mungkin atau fitur ya, itu namanya join. Jadi di sini pada nomor 6 kita membuat query pertama itu select p.product_name, p.unique_price, dan c.category_name. Ini urut dari nama produk, harga, dan nama kategori. Kemudian di sini ada from categories. Jadi kita ambil dari tabel categories dengan inisial C dan kita join dengan tabel products dengan inisial P. Jadi ini kata P titik dan C titik di sini ini mereferensi dari nama tabel. Oke, kemudian setelah kita gabung, kita ini mencari primary dan foreign key dari kedua tabel. Oke, jadi di sini karena kita mengambil dari tabel kategori, dan di tabel kategori itu terdapat primary key kategori ID, dan di produk itu terdapat foreign key kategori ID. Jadi karena di keduanya terdapat hubungan relationship ya, ada primary key dan primary key dan foreign key, itu ya bisa kita pakai sebagai rujukan di on. Jadi di sini on c titik kategori ID sama dengan p titik kategori ID. Oke. Kemudian dijelaskan di soal ini harus terurut berdasarkan nama kategorinya. Jadi kita ngambil nama kategori dari tabel kategori dengan c.category_name, kita urutkan dengan order by. Oke, dan ini akan otomatis secara ascending dari kecil ke besar. Oke, ini bisa kita lihat, kita urutkan dari B hingga ke C, D, dan seterusnya. Oke, nomor 7 yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Jadi di sini kita ambil dari dua tabel yang berbeda lagi, di mana company name atau nama perusahaan dan ID company name, dan ID transaksi ini terdapat di dua tabel yang berbeda. Company name di tabel company dan order date dan ID transaksi itu terdapat di tabel customer juga, dan order date atau tanggal pembelian itu terdapat di tabel orders. Jadi kita gabung kedua tabel dengan query seperti ini, from customer dengan inisial C, kita join dengan orders dengan inisial O, dan kita gunakan primary key dari customer dan foreign key dari order, yaitu foreign key customer ID. Oke, kita gabung dengan on, jadi c.customer ID sama dengan o.customer ID. Kemudian kita order by, kita urutkan berdasarkan nama perusahaan secara ascending ya, secara otomatis. Oke, jadi seperti ini. Tampilkan nama perusahaan, ID customer, dan ID order.
ID transaksi ya. Mohon maaf, ini ID transaksi berarti order ID. Mohon maaf salah. Oh, jadi kita referensi dari tabel order yaitu kolom order ID. Oke, jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor 8. Tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Kita sama ya, ngambil dari dua tabel yang berbeda, dari tabel order dan dari tabel order details. Jadi dari tabel order kita ambil ID order dan tanggal order, kemudian dari order detail kita ambil ke produk ID yang di order. Oke, jadi kita gabungkan table orders O, kita join dengan order details dengan inisial OD. Kita gabung dengan primary key dari order dan dari foreign key dari order details, yaitu order ID. Oke, kalau kita jalankan, kita bisa dapat yang kita mau. ID order, tanggal order, dan produk ID yang di order. Oke. Baik, selanjutnya adalah yang B. Kita langsung ke nomor 4. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi di sini kita ambil dari 3 tabel ya. Di sini ID order dan order date. Ini kita ambil dari tabel order, kemudian produk name dari tabel produk, dan harga barang yang terjual itu dari order details. Oke. Jadi kita gabungkan. Untuk menggabungkan 3 tabel menggunakan join, kita perlu melakukan query seperti ini. Yang pertama, kita tahu di sini untuk orders dan order detail itu mempunyai relationship ya. Jadi kita gabungkan kedua tabel ini terlebih dahulu. Jadi tabel orders dengan inisial O kita gabungkan dengan tabel order details dengan inisial OD. Kemudian kita gabungkan dengan primary key dari tabel orders dan foreign key dari tabel order details, yaitu tabel kolom order ID. Setelah kita gabung kedua tabel ini kan udah sama tuh. Kemudian kita join lagi dengan produk SP. Di sini karena order itu tidak mempunyai relationship langsung dengan produk, jadi kita gunakan order details dan produk ya sebagai apa ya, kolom order details dan produk untuk menggabungkan tabel ini. Jadi kita join produk dengan inisial P on. Jadi kita ambil produk foreign key dari order detail yaitu produk ID dengan primary key dari produk yaitu produk ID. Oke. Setelah itu kalau kita run, jika kita run, mohon maaf. Oh ya, mohon maaf ini. Nah, setelah kita run, di sini kita bisa melihat kita menampilkan sesuai ini ya, order ID, tanggal order, kemudian product name, dan unit price dari ketiga table yang berbeda. Oke, ini unit price yang di order ya, bukan dari order. Oke, di sini selanjutnya nomor 5, tampilkan nama lengkap employee, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini masih kita gabungkan dengan 3 tabel juga ya. Untuk nama lengkap berarti kita gabungkan dari tabel employee,
Mungkin saya pakai ini ya, edit biar lebih jelas. Jadi dari tabel employee kita ambil first name dan last name, kita gabungkan dengan operator ini, gabungkan dengan spasi, kita gabungkan lagi dengan last name-nya. Jadi antara kedua kata yang berbeda ini ada spasinya. Kita referensikan sebagai nama lengkap. Kemudian nama teritori kita ambil dari tabel teritori. Oke. Nah, setelah itu karena employee dan teritori ini tidak mempunyai relationship langsung, jadi employee dengan teritori, nah ini tidak mempunyai relationship langsung, jadi kita perlu perantara yaitu employee territories. Sini kita gabungkan dari employee kita gabungkan dulu dengan employee territory dengan mengambil primary key, foreign key dari employee territories, yaitu employee ID sebagai primary key dari employees. Kita gabungkan. Kemudian setelah kita gabungkan kedua tabel ini, baru kita bisa menggabungkan dengan territories. Dengan kita mereferensikan foreign key dari tabel employee territory. Oke, jadi foreign key dari tabel employee territories. Oke, di sini foreign key dari employee territories yaitu territory ID dan primary key dari territory yaitu territory ID. Jadi kalau kita jalankan, kita dapat mengambil kolom dari employees dan dari kolom territories. Oke. Apakah sudah benar? Nomor 5, oh benar. Baik, nama lengkap, territories. Baik. Nomor 6 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, nama customer. Nama customer. Oh, nama customer. Kontak name. Maaf, ini kontak name. Jadi kita ambil nama customer-nya dari tabel customer, kemudian order ID berarti dari tabel order, kemudian tanggal order dari tabel order juga, dan nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nama shipper, oke. Kontak name juga. Kita referensikan sebagai shipper ya, biar lebih jelas. Jadi seperti yang tadi ya, customer tidak mempunyai hubungan langsung dengan mohon maaf ya, karena customer tidak memiliki hubungan langsung dengan shipper, jadi kita gabungkan dengan orders dulu. Jadi kita gabungkan primary key dari customer dengan foreign key dari orders, yaitu customer ID, kemudian kita join dengan shipper S, shipper dengan inisial S, dengan apa ini namanya, foreign key dari orders yaitu Shipia, dan primary key dari shipper yaitu shipper ID. Oke, ketika kita jalankan ya. Mohon maaf. Shipper company name. Oh, ini sudah benar tadi. Oke. Nah, ketika kita jalankan, kita bisa lihat kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu nama customer, order ID, order date, dan nama shipper. Oke. Selanjutnya, nomor 7 yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian diurut berdasarkan nama perusahaan. Jadi untuk nomor 7 ini, pertama kita tampilkan nama perusahaan yaitu company name,
Kemudian kategori name. Oh, mohon maaf, nomor 7 ya. Jadi kita tampilkan dulu nama maksud saya nomor 7 ini tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Jadi kita ambil dari dua tabel yang berbeda, tapi tabel tersebut tidak memiliki relasi secara langsung. Jadi kita ambil dari supplier, nama supplier, nama perusahaan supplier ya maksudnya, dengan kategori barang yang diambil dari tabel kategori. Jadi karena kedua tabel tidak memiliki hubungan langsung, kita cari tabel yang bisa menjadi perantara. Di sini pertama company supplier dengan kategoris. Supplier dengan kategoris. Supplier dengan kategoris. Oke, di sini ada tabel products sebagai perantara. Berarti kita gabungkan dulu supplier dengan product dengan mengambil primary key supplier ya dan foreign key dari products. Itu supplier ID. Kita gabungkan keduanya. Kemudian kita gabungkan lagi dengan kategoris dengan inisial C dan kita ambil primary key dari kategoris dan foreign key dari produk sebagai perujuknya ya, untuk join. Kita join kategoris C on C dari kategori ID sama dengan P dari kategori ID. Oke, ketika kita jalankan, maka bisa kita lihat kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu nama supplier dan nama kategorinya. Oke, ya. Kemudian yang C. Di sini untuk nomor 5 ya, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita menggunakan join dengan kita gabungkan dengan where. Jadi kita pilih dulu nama produk dari tabel produk, universe dari tabel produk, dan kategori ini dari tabel kategori. Jadi kita gabungkan keduanya dengan merujuk ke primary key kategoris. Dan dari foreign key product, yaitu kategori ID. Kemudian di sini kita beri syarat, yaitu kategori name-nya itu namanya itu beverage dan harganya atau kita ambil dari unit price itu kurang dari 10. Jadi kalau kita run, kita sudah dapat ya kategori name beverage dan harganya ini kurang dari 10. Oke. Kemudian nomor 6 yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi kita ambil company name, kemudian order ID, oke, dan tanggal pembelian, berarti order date. Dan kita gabungkan dengan tabel customer dan join, kita gabungkan dengan kolom customer ID, di mana ya country itu USA, berarti kita cari country yang terdapat kata USA-nya, kita gunakan elect, dan tahun kita dapatkan tahun dengan menggunakan fungsi extract. Kita gunakan extract year from dari order date-nya. Kemudian kita beri kondisi yaitu kurang dari 1997. Oke. Ketika kita jalankan kita bisa melihat ya. Sini kita sudah tampilkan company name, order ID dan order date seperti yang dituju oleh soal. Oke, itu nomor 7 tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang menginginkan barang untuk order yang tujuannya kemudian sama dengan negara asal employee. Jadi ini hampir sama ya. Tapi di sini ada ship name, order. Jadi apa ya? Kita ambil nama shipper yang mengirimkan barang. Jadi kita join dulu customer dengan order.
di mana customer kita pakai sama ya kolom dari customer, di mana country itu terdapat, di mana di country itu terdapat isinya itu terdapat kata dari ship country. Jadi seperti ini ya, di mana kita mengirimkan barang untuk order yang tujuannya itu pengirimnya sama dengan negara asal employee. Oke. Dan di sini kita ekstrak tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee. Dan dilakukan setelah 1997. Oke. Jadi kita ambil customer.country, negara asal customer, dan tujuannya sama dengan ship country dari order. Bisa kita lihat ya. Jadi seperti ini. Contact name, order ID, order date, dan ship name. Lebih dari 1997. Oke. Kemudian untuk nomor 8, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi kita ambilkan nama supplier di s.contact name, supplier.contact name, dan kategori name. Jadi kita gabungkan dari dua tabel yang berbeda tapi tidak memiliki relationship secara langsung. Kita ambil from supplier yang initial S, kita join dulu dengan products, tabel produk sebagai perantara. Kita gabungkan dengan perantara kolom supplier ID, dan kita gabungkan lagi dengan kategoris dengan inisial C dengan perantara kategori ID ya, dari kedua kolom. Kemudian kita berikan kondisi where unit price itu di antara 5-10 dolar. Oke. Ketika kita jalankan, kita bisa menampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya, produk yang harganya 5-10 dolar. Oke. Kemudian bagian D. Di sini yang nomor 4. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Ini kita menggunakan E1, E2 ini dari tabel employee ya. Jadi kita gambarkan employee itu sebagai dua tabel terpisah, yaitu E1 dan E2. Jadi ini di sini disuruh menunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin kedua tabel ya, E1 dan E2. Jadi kalau kita lihat di tabel employee, untuk manajer ya, dan ada hubungan manajer dan bawahan ya di kolom report to. Kita lihat di sini di kolom reports to, misalkan di sini siapa ini? Ada folio. Untuk ID1, employee ID1 udah folio. Di sini harus mereport kepada employee ID nomor 2, yaitu Fuller. Oke, jadi di sini ada hubungan atasan dan bawahan. Jadi di sini jika ditanya tunjukkan key yang digunakan untuk menjoin kedua tabel, jadi kita bisa menggunakan kolom reports to. Oke. Dan E1 kan itu many, berarti E1 ini merupakan bawahan, dan E2 tuan, berarti E2-nya itu adalah manajer. Ya, karena manajer itu kan bisa mempunyai banyak bawahan, dan bawahan itu di sini hanya bisa memiliki satu manajer. Oke. Mungkin kalau kita jalankan ya, ini ya bisa kita lihat di sini. Nancy, manajernya Andrew Fuller, dan sebagainya. Hubungannya one to many. Kemudian di sini nomor 6, yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Oke, untuk nama lengkap employee, kita gabungkan tabel first name dan last name ya. Gunakan spasi. Kemudian
Kita gabungkan juga untuk nama lengkapnya juga sama ya. Untuk yang pimpinan, di sini E1 itu many, berarti E1 itu merupakan bawahan atau pegawai, dan E2 tuan, berarti E2 ini merupakan pimpinan atau manajer. Jadi E2 kita beri inisial pimpinan dan E1 kita beri inisial employee di sini ya. Kemudian kita gabungkan dari kedua tabel dengan inisial E1 dan E2, di mana E1 atau bawahan itu dot reports to. Jadi bawahan ini mereport ke employee ID yang mana? Oke. Jadi cari employee ID yang sama dengan employee ID dari pimpinan. Kalau kita jalankan, ini seperti yang kita lihat tadi ya, si ini Andre Wheeler tadi kan memiliki bawahan siapa tadi? Kita tadi kan memiliki bawahan ya, jadi di sini hubungannya bisa kita lihat ya. Pimpinan Andre Fuller dan employee-nya yaitu Nancy Davoli. Oke. Kemudian untuk yang nomor 9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kita ingin melihat, menggabungkan kedua tabel dan melihat semua isinya. Jadi untuk melihat semua isinya kita memerlukan query khusus, yaitu outer join. Ya, untuk join, kalau join biasa ini kan biasanya secara default merujuk kepada inner join ya. Jadi kalau outer join ini, jika menggunakan full outer join ya, berarti kita ini menggabungkan kedua tabel dan mengambil seluruh kolom dari semua tabel. Oke, jadi kita biasanya kalau join itu hanya mengambil kolom yang sama ya dari kedua tabel, tapi jika menggunakan full outer join, berarti kita menggabungkan semua isi dari E2 dengan semua isi dari E1. Jadi jika saya tunjukkan di sini ya, E1 itu merupakan bawahan dan E2 itu merupakan pimpinan. Kita gabungkan E2 dan E1 dengan full outer join, di mana bawahan itu kita cari tahu siapa pimpinannya dengan perintah ini ya, E1 report ke siapa. Jadi kalau kita jalankan, nah bisa kita lihat semua kolom ini kita gabungkan ya, meskipun tidak tidak selalu memenuhi perintah ini. Oke, ini bisa kita lihat. Di sini Andre Fuller yang merupakan manajer ternyata tidak punya pimpinan, jadi isinya 0. Dan ini masih kita tampilkan karena ini termasuk bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Kemudian di sini Laura Calahan Michael Suyarna ini tidak memiliki bawahannya karena dia merupakan bawahan, jadi tidak memiliki bawahan lain, jadi kita tetap tampilkan. Ini termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Oke, jadi mungkin seperti itu. Sekian penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.